Jota buka puasa di saat yang tepat. Penyerang Liverpool yakni Diogo Jota akhirnya menyudahi puasa mencetakkan gol usai membobol gawang milik Everton. Jota dipasang sebagai starter bersama Mo Salah dan juga Luis Diaz di lini serang pada laga derby Merseyside di Anfield Stadium. Aksinya berujung gol di menit ke-57 lewat Jota yang meliuk-liuk di kotak penalti Everton sebelum menjebol gawang milik Jordan Pickford. Itu menjadi satu-satunya gol di laga tersebut, sekaligus memberikan 3 poin untuk Liverpool. Alhasil Dress mengembalikan keunggulan 12 poin dari Arsenal. Man City cek asa finish di zona Liga Champions. Manchester City mampu mengalahkan Leicester City 2-0. Kemenangan ini membawa The Citizen menembus 4 besar di Liga Inggris. Man City mampu membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 2 menit lewat aksi dari Jack Grealish. The Citizen pun kemudian menggandakan keunggulan di menit ke-29 lewat gol dari Omar Marmoush. Hasil ini membuat Man City naik ke peringkat 4 klasemen dengan koleksi 51 angka. Mereka unggul 1 angka dari Newcastle United yang belum bermain di pekan ini. Derby di La Madonnina berakhir imbang. AC Milan versus Inter bermain imbang 1-1 di semifinal Coppa Italia. Rossoneri unggul lebih dahulu lewat gol dari Tammy Abraham sebelum gol dari Hakan Calhanoglu menyamakan kedudukan. Laga kedua bakal berlangsung di tanggal 24 April mendatang. Inter nantinya akan berstatus sebagai tuan rumah di leg yang kedua. Menang 1-0 Blaugrana ke final Copa del Rey. Barcelona berhasil mengalahkan Atletico Madrid 1-0 di leg kedua semifinal Copa del Rey. Blaugrana pun akhirnya ke final dengan agregat 5-4. Barca memimpin 1-0 di babak pertama lewat aksi dari Ferran Torres, dan Barcelona berhasil mempertahankan skor hingga laga tuntas. Hasil ini membuat pasukan dari Hansi Flick ke final dan akan bertemu dengan Real Madrid. Tristan Goyer minat bela timnas Indonesia. Kabar Tristan Goyer yang berminat untuk bisa membela timnas Indonesia membuat PSSI bereaksi. Belakangan memang ada kabar kalau pemain yang kini membela PSSI Swallow tersebut kini mulai menunjukkan minatnya untuk bisa membela timnas Indonesia. Kesuksesan Garuda dengan para pemain keturunannya yang sejauh ini masih buka asa lolos ke Piala Dunia membuat Tristan kini berminat. Bayer Leverkusen kini targetkan kudeta Bayern Munchen di Bundesliga. Setelah musim lalu berjaya dengan menjuarai Bundesliga dan juga DFB Pokal, serta bisa lolos ke final Liga Eropa, Bayer Leverkusen kini justru terancam tanpa trofi. Satu persatu kans merebut trofi kini punah karena tim asuhan dari Xabi Alonso digugurkan lawan sebelumnya untuk bisa mencapai final. Kini setelah kegagalan di 2 ajang, Leverkusen akan fokus di Bundesliga, di mana saat ini mereka tertinggal 6 poin dari Bayern Munchen. Buffon sebut Inter dan Napoli akan finish di 2 besar. Mantan kiper timnas Italia Gianluigi Buffon yakin kalau Inter Milan dan juga Napoli akan finish di 2 besar Serie A musim ini, dan dia sudah memprediksi itu sejak lama. Inter dan Napoli kini menempati peringkat 1 dan 2 klasemen di Liga Italia. Nerazzurri berada di posisi teratas dengan koleksi 69 poin dan Partenope mengejar dengan raihan 64 angka. Buffon meyakini bahwa jadwal padat akan mengganggu Inter dalam perburuan gelar juara dari kejaran Napoli, tetapi Inter dan Napoli diprediksi oleh ex-kiper Parma dan Juventus tersebut akan berada finish di urutan 2 besar. Arsenal disarankan jual Gabriel Jesus. Arsenal disarankan untuk bisa melepas Gabriel Jesus pada bursa transfer musim panas guna mendanai kedatangan penyerang yang baru. Striker asal Brasil itu tidak lagi bermain untuk The Gunners setelah mengalami cedera lutut serius pada pertengahan Januari. Bek berguguran pertahanan Arsenal rontok jelang laga melawan Madrid. Mikel Arteta sedang menghadapi krisis di lini belakang Arsenal hanya beberapa hari sebelum laga besar melawan Real Madrid di perempat final Liga Champions. Selain Gabriel Magalhaes dan juga Jurriën Timber, Arsenal juga kehilangan Ben White dan juga Ricardo Calafiori yang absen pada laga melawan Fulham. Arteta mengungkapkan kekhawatirannya dengan kondisi lini pertahanan yang kini semakin menipis.
Lupakan UCL dan Carabao Cup, Liverpool kini fokus penuh juarai IPL. Sebuah saat diapungkan oleh Virgil van Dijk, kapten Liverpool tersebut, menyebut bahwa timnya kini akan mengerahkan segenap tenaga mereka untuk bisa memenangkan IPL musim ini. Van Dijk mengakui bahwa dua kekalahan dari PSG dan juga Newcastle benar-benar membekas bagi timnya. Namun Liverpool tidak mau berkutat dalam kekecewaan, di mana mereka ingin lekas segera bangkit. Erling Haaland dipastikan absen di derby Manchester. Ada kabar baik datang dari Manchester United. Lawan mereka yakni Manchester City tidak diperkuat oleh Erling Haaland di derby Manchester pada akhir pekan nanti. Sempat beredar kabar bahwa cedera yang dialami Haaland itu masuk ke dalam kategori cedera ringan. Namun Guardiola memastikan cedera ini lebih serius dari dugaan awal. Dengan absennya Haaland, Man City tidak punya banyak opsi untuk ujung tombak ketika melawan Manchester United. Menangi derby menjadi harga mati untuk Manchester United. Bek MU yakni Diogo Dalot mematok target tinggi jelang partai melawan Manchester City yang mewajibkan timnya untuk bisa memenangkan laga derby tersebut. Dalam wawancaranya di MU TV, Dalot menyebut bahwa kemenangan harga mati bagi Manchester United jelang laga derby. Ia menyebut wajib hukumnya bagi setan merah memenangkan partai derby saat mereka bermain di Old Trafford. Romeo Lavia cedera lagi. Ada kabar buruk datang bagi Manchester City. Gelandang mereka yakni Romeo Lavia dikonfirmasi kembali mengalami cedera. Mariska sendiri mengaku belum bisa memastikan beberapa lama Lavia akan absen membela timnya. Semenjak pindah ke London Barat, Lavia kerap dengan cedera. Ia berulang kali mengalami cedera sehingga ia minim kontribusi di Chelsea. Bintang AS Roma jadi rebutan Arsenal dan juga dua rival Premier League. Arsenal dan juga dua klub Liga Inggris lainnya tengah bersaing untuk bisa mendatangkan tanda tangan bek AS Roma yakni Van Dijk di bursa transfer musim panas. Arsenal sebenarnya sudah memiliki lini pertahanan yang cukup kuat, namun laporan dari Kausen mengklaim bahwa mereka tetap berminat untuk bisa mendatangkan Dijk dan mereka bersaing dengan Newcastle serta Nottingham Forest. Manchester United dikabarkan seriusi transfer bintang dari Crystal Palace. Kabar ketertarikan MU terhadap Eberechi Eze menguat. Setan merah diklaim akan menyeriusi transfer penyerang Crystal Palace tersebut di musim panas nanti. Dilansir Tim Tong, Eze menjadi incaran dari Amorim karena sang penyerang cocok dengan kebutuhan taktikalnya. Sang pelatih saat ini menggunakan skema 3-4-2-1 dan ia membutuhkan gelandang serang yang bisa bermain fleksibel di lini belakang striker. Liverpool ramaikan perburuan dari Matheus Cunha. Daftar peminat Matheus Cunha di musim panas nanti kini bertambah banyak. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan berminat kepada striker milik Wolverhampton tersebut. Liverpool dikabarkan memproyeksikan Cunha sebagai pengganti dari Darwin Núñez. Sang pemain bakal didepak oleh Ernest Laut di musim panas nanti, sehingga ia butuh pengganti yang sepadan untuk Darwin Núñez. Rekam jejak dari Cunha di Premier League membuat Laut tertarik untuk bisa mendatangkannya. Sang striker dikabarkan hanya akan bisa ditebus di kisaran 62,5 juta pound sterling di musim panas nanti. Bukan Arsenal, Dusan Vlahovic bakal gabung dengan klub Liga Inggris ini. Ada spekulasi baru seputar masa depan dari Dusan Vlahovic. Sang striker dikabarkan akan pindah ke Inggris tetapi bukan bersama Arsenal. Tim Talk melaporkan ia bisa bermain di Premier League bersama Aston Villa di musim depan. The Villains memang lagi mencari striker yang baru. Mereka butuh pengganti John Duran yang telah dilepas ke Al Nassr. Aston Villa dilaporkan menyiapkan dana sekitar 40 juta euro untuk bisa memboyong sang pemain. Diincar MU, Barcelona siap berpisah dengan Fermin Lopez. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka yakni Fermin Lopez bakal dilepas Barcelona di musim panas nanti. Relevo melaporkan bahwa Barcelona siap berdiskusi dengan MU untuk transfer dari Lopez. Penyebabnya adalah stok gelandang Barcelona yang saat ini cukup berlebih. Di sisi lain, Barcelona juga butuh tambahan dana segar di musim panas nanti. Gelandang 21 tahun tersebut dikabarkan akan dibanderol sekitar 80 juta euro.
Man City bidik 3 kiper jadi pengganti dari Ederson. Man City kini membidik 3 penjaga gawang yang mereka nilai pas untuk bisa menggantikan peran dari Ederson Moraes. Ederson sendiri memang tengah santer diberitakan akan meninggalkan Etihad Stadium di bursa transfer musim panas nanti. Dikabarkan Manchester City akan berjuang untuk bisa mendatangkan kiper Brighton Yanni van Verbruggen. Selain itu ada nama Lucas Chevalier dan juga Unai Simon yang bisa menjadi alternatif selanjutnya. Real Madrid siap habiskan 1,8 triliun rupiah untuk memborong 2 bek. Real Madrid nampaknya tidak main-main dalam urusan membangun skuad masa depan. Klub raksasa Spanyol tersebut dikabarkan siap menggelontorkan dana untuk bisa mendatangkan 2 bek muda dari Premier League, yakni Dinuzan dan juga Milos Kerkez. Menurut laporan dari VHS, Los Blancos telah menyiapkan dana sekitar 100 juta euro atau setara dengan 1,8 triliun rupiah untuk bisa mengamankan jasa dari kedua pemain tersebut. Rinciannya adalah 1,07 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk Hysén yang berposisi sebagai bek tengah. Sementara 714 miliar rupiah disiapkan untuk bisa memboyong Kerkez. Alternatif dari Saliba, Madrid lirik bek muda Valencia. Klub La Liga yakni Real Madrid kembali dikaitkan dengan para pemain muda berbakat. Kali ini raksasa Spanyol tersebut dikabarkan tertarik untuk bisa mengamankan jasa dari Jarek Kaciorowski, bek muda potensial milik Valencia. Salah satu alasan mengapa Madrid tertarik mendatangkan Kaciorowski adalah karena harganya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan bek-bek top lainnya. Kaciorowski dinilai sebagai alternatif yang lebih ekonomis. Dilaporkan oleh media Spanyol, Madrid melihat Kaciorowski sebagai alternatif yang jauh lebih murah daripada William Saliba.